Workshop senjata golok tradisional Nusantara dan kajian keislaman diawali dengan sambutan dari Ustaz Herman Budianto sebagai Ketua Umum KSC dan Ustaz Ahmad Sonhaji sebagai Ketua Dewan Tinggi Pendekar. Acara selanjutnya diisi dengan oleh Ustaz Ahmad Kolevi sebagai narasumber pembahasan golok yang membahas berbagai macam jenis-jenis golok, dan dilanjutkan dengan performa para guru-guru yang ada di kampung Silat Jambang dalam memainkan golok dengan ciri khas masing-masing perguruannya. Silakan untuk disimak, dan setelah itu dilanjutkan dengan tausiah dan doa oleh Habib Soleh bin Abdurrahman. Semoga bermanfaat. Luar biasa. Masya Allah. Wish. Ya, siap. Wish. Dah. Terima kasih. Bang back cross ikin menjurus. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabul azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Soleh bin Abdurrahman atas mudah-mudahan berdalam pada kesempatan sore hari berbahagia ini telah hadir bersama-sama kita. Selanjutnya yang sama-sama kami hormati kepada Al-Ustaz Herman Budianto selaku Ketua Umum Kampus Silat Jambang, kepada seluruh Dewan Guru, khusus Dewan Tinggi Pendekar Kampus Silat Jambang, dan seluruh kepada hadirin hadirat keluarga besar Kampus Silat Jambang yang pada kesempatan sore hari ini bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka acara workshop dan kajian spesial pada bulan suci Ramadan. Semoga kehadiran kita ini membawa keberkahan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita semua dan menjadikan adalah salah satu bagian amal soleh di dalam rangka mengisi amal kita di bulan yang mulia ini. Selanjutnya hadirin rahmatullah, acara pertama telah kita selesaikan tadi, yaitu workshop senjata golok tradisional Nusantara sebagai salah satu muatan yang sangat membawa manfaat bagi kita khususnya keluarga besar Kampus Silat Jambang. Mungkin masuk kepada kajian kematian riadoh jasariah kita. Selanjutnya kita akan sempurnakan dengan riadohiyah kita. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Habib Soleh bin Abdurrahman atas pada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Wahyikum tahiyyatan islamiyah, tahiyyatan mubarakah, tahiyyatan min indillah, tahiyyatan ahlan iman. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam kurang kencang. Padahal jawab semua.
kenceng jawab salamnya. Yang jawab salamnya kenceng, aneh doain pulang dari sini jadi orang kaya. Banyak duitnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini baru benar jawara. Kalau berpuasa tetap semangat. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-akramin al-muhtadin wa ala azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wat-tabi'in wat-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahil nabi wa sahbihi wal ali. Amma ba'd. Al-karam wal muhtaram, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Ketua Kampung Sihat Jampang, Bapak Haji Herman Budianto, kemudian Majelis Pendekar Tinggi KSJ Haji Daswara Sulaimana, kemudian Abah Malik Sulaiman, kemudian KPD Muhammad Gubernur Diana, dan juga tidak lupa pula yang sama-sama kami hormati Dewan Guru KSJ, yaitu Umi Rohani, Bapak Junidi, Bapak Soekardi, Pak Ali Binarko, Bapak Cecep Chandra, Bapak Babeh Hidayat, dan Wakil Ketua KSJ Bapak Supriyatna Kamiatna. Banyak benar kita doain ya. Mudah-mudahan semuanya dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih panjang umur, sehat walafiat, dimenangkan segala perjuangannya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Dan para hadirin dan hadirat yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada sore hari ini bersama orang-orang mulia di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimana di situ diturunkan kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Bulan yang di situ ada yang namanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan di
di situ dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Bulan yang dimana di situ diikat yang namanya syaitan yang sering mengganggu manusia untuk supaya bisa masuk ke dalam neraka. Ini bulan yang luar biasa. Bulan Ramadan ini bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lain. Bulan yang paling mulia, kemuliaan, keberkahan, rahmat, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala yang ada di bulan Ramadan itu sangat banyak. Keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu sangat banyak, istimewa. Bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian adalah, kalau kita bisa bilang, ini hadiah terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dikasih panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa merasakan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Ini bulan Ramadan luar biasa bagi saya. Bulan penuh berkah. Ini bulan penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Jawahirul Nuriyah, syarah Ahadits Arba'in Nawawiyah, disebutkan di situ bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan min al-yumni wal barakah la tamannaw an yakuna haulan kamilan." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya manusia ini tahu yang ada di bulan Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan daripada kebaikan dan keberkahan, seandainya manusia tahu, kata Rasulullah. Sayangnya kita tidak ada yang tahu seberapa banyak keberkahan dan kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Seandainya tahu, seandainya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya kebaikan-kebaikan, keberkahan yang ada di bulan Ramadan kepada kita manusia, maka apa kata Nabi? La tamannau an yakuna haulan kamilan. Niscaya kalau seandainya kita tahu, maka manusia ini kepengen, minta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Ramadan ini kalau bisa bukan cuma sebulan, tapi sepenuh satu tahun. Seandainya kita tahu, kata Rasulullah, seandainya kita tahu daripada keberkahan apa-apa yang ada di bulan Ramadan dan juga kebaikan, maka niscaya manusia kita ini berharap kepada Allah, kepengen minta sama Allah agar supaya Ramadan itu juga bukan cuma satu bulan, akan tetapi Ramadan itu menjadi satu tahun penuh. Itu saking banyaknya keberkahan dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan penuh berkah Bapak Ibu sekalian. Penuh berkah. Kita sering dengar yang namanya berkah, ya. Udah gak asing lagi di telinga kita yang namanya berkah, keberkahan, barokah. Yuk nyari berkah, yuk ngalap barokah, yuk kita di sini kita ngalap berkah, yuk kita ngambil barokahnya. Tapi tahukah kita apa itu berkah? Apa itu keberkahan? Apa itu barokah? Para ulama banyak, para ulama yang mendefinisikan makna daripada keberkahan. Banyak para ulama yang menjelaskan arti daripada barokah. Di antara ulama yang mengartikan, mendefinisikan makna daripada barokah adalah barokah itu adalah ziyadatul khair. Makna daripada barokah adalah tambahan kebaikan. Namun ada juga ulama yang menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan keberkahan itu. Ada Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syafii, sultanul ulama, seorang ulama besar di Tarim di Hadramaut Yaman. Itu beliau menjelaskan apa sih makna daripada barakah. Beliau bilang al-barakah faidul ilahi wa ba'allahu
Allahu fi ma syaa wa fi ma syaa. Beliau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan keberkahan itu. Beliau menjelaskan berkah itu adalah faidul ilahi, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala taruh fi ma syaa. Kalau kita belajar bahasa Arab di dalam literatur bahasa Arab itu, ma ini bermakna di ghairi aqil, untuk selain manusia. Misalkan tempat-tempat tertentu, ya, apa namanya, terus peninggalan orang soleh. Makanya kita sering tuh diajarkan untuk berziarah ke makam para aulia, ke makam para orang-orang soleh. Kemudian di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat ibadah seperti masjid dan lain sebagainya, majelis-majelis ta'lim, itu tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala taruh anugerahnya, pemberiannya di tempat-tempat tertentu tersebut. Sebagaimana kita tahu di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu, yang kami berkahi, kata Allah Subhanahu wa taala, di sekitar Masjidil Aqsa. Sekelilingnya aja perlu berkah, apalagi masjidnya itu sendiri, ya, sudah pasti penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh-contoh tempat-tempat tertentu, ya, di antaranya masjid dan majelis-majelis ta'lim, itu tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala taruh anugerahnya, pemberiannya di tempat-tempat tersebut. Nah, sampai situ kata beliau, faidul ilahi wada'allahu fi ma syaa wa fi man syaa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menaruh keberkahannya, anugerahnya, pemberiannya kepada orang-orang tertentu, orang-orang saleh, para wali Allah, ya, orang-orang tua. Allah Subhanahu wa taala menaruh keberkahan seorang anak ada di dalam diri para orang tua. Allah Subhanahu wa taala menaruh anugerahnya, seorang murid ada di dalam diri seorang guru, ya. Itu orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala taruh anugerahnya, taruh pemberiannya di orang-orang tertentu tersebut. Jadi manakala seorang anak berbakti kepada orang tua, maka anak tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Manakala ada seorang murid yang berkhidmat kepada gurunya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan seorang murid tersebut melalui yang namanya dia punya guru. Orang biasanya kalau orang itu datang kepada orang-orang soleh, kepada para ulama, alam barokah, soal, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan itu melalui orang-orang tersebut. Itu yang namanya keberkahan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada tempat-tempat tertentu dan juga kepada orang-orang tertentu. Lantas apa sih faedah daripada berkah? Lantas kalau kita sudah mencari keberkahan, kita sudah mendapatkan keberkahan, lantas keberkahan itu mau apa? Apa fungsi daripada keberkahan tersebut? Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili beliau juga menjelaskan fungsi daripada keberkahan, faedah daripada keberkahan kalau kita mendapatkan keberkahan tersebut. Apa fungsinya? Apa faedahnya? Ada 3 fungsi atau faedah daripada keberkahan. Apa saja? Yang pertama, tusahhilus sur'. Fungsi atau faedah daripada keberkahan yang pertama adalah tusahhilus sur', membuat perkara yang sulit menjadi mudah. Itu fungsi keberkahan, faedah daripada keberkahan yang pertama. Manakala kita mendapatkan keberkahan tersebut, ya, perkara yang sulit itu menjadi mudah. Yang tadinya rezekinya sulit, ya, nyari duitnya sulit, mau dapat jodoh sulit. Nah, ada yang jodoh di sini
mencari rezeki sulit karena dia mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu yang menjadikan suatu yang sulit itu menjadi mudah. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Apa tadi yang pertama? Membuat perkara yang sulit menjadi mudah. Kemudian faedah yang kedua daripada keberkahan. Apa faedah yang kedua daripada keberkahan? Tuqarribul ba'id, mendekatkan sesuatu yang jauh. Itu faedah keberkahan yang kedua, mendekatkan sesuatu yang jauh. Yang tadinya rezekinya jauh, karena dia mendapatkan keberkahan, ya, rezekinya itu menjadi dekat. Yang tadinya jodohnya jauh, karena dia mendapatkan keberkahan, maka keberkahan itu menjadikan jodohnya itu dekat. Itu faedah yang kedua daripada keberkahan. Apa faedah yang kedua daripada keberkahan? Mendekatkan sesuatu yang jauh. Kemudian yang ketiga, faedah daripada keberkahan yaitu adalah tukfirul qalil, memperbanyak sesuatu yang sedikit. Yang tadinya rezekinya sedikit, karena dia mendapatkan keberkahan, ya, maka keberkahan itu yang menjadikan rezeki yang sedikit itu menjadi banyak. Itu faedah keberkahan yang ketiga. Jadi apa yang itu? Membuat perkara yang sulit menjadi mudah. Kemudian yang kedua, yang jauh jadi dekat, mendekatkan sesuatu yang jauh. Yang ketiga, memperbanyak sesuatu yang sedikit. Itu faedah daripada keberkahan. Manakala kita mencari keberkahan dan kita mendapatkan keberkahan. Tapi kalau di bulan Ramadan, Bapak sekalian, ya, kalau di bulan-bulan lainnya, kita yang mencari itu keberkahan. Kita yang keluar itu mencari keberkahan. Kita cari sholat kemarin, kita hadir majlis taklim, kita hadir sholat lima waktu, kita sholat kepada ulama, kita ziarah kepada para aulia. Kita yang mencari. Tapi kalau di bulan Ramadan, karena saking banyaknya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita yang mencari barokah, akan tetapi barokah yang mencari kita. Alhamdulillah. Makanya ini bulan berkah. amin. Ini Ramadan penuh berkah, penuh kebaikan. Ya, contoh nyata aja nih. Ya. Kita kalau di bulan Ramadan jualan apa aja insya Allah laku. Betul nggak bisa? Jualan apa aja laku. Gampang, rezekinya ada aja. Apalagi udah mendekatkan puasa ada aja rezekinya. Ada yang masuk THR dan lain sebagainya. Itu keberkahan daripada bulan Ramadan. Daripada bulan Ramadan. Kalau di bulan lain kita mencari keberkahan tersebut, maka tetapi kalau di bulan Ramadan, keberkahan itu yang mencari kita. Di dalam sahur kita ada keberkahan. Kata Nabi Muhammad SAW, tasahharu fa inna sahuri barakah. Sahurlah kalian, jangan tinggalin yang namanya sahur. Ya, walaupun ngantuk bagaimana, ya, yang namanya sahur itu jangan tinggalin, walaupun cuma minum air putih doang. Yang penting sahur. Kalau saya nggak usah sahur, uang deh, jangan. Kita mau ambil keberkahan di sahur itu, karena di dalam sahurnya kita kata Nabi itu ada keberkahan di situ. Makan kurma, ya, saat berbuka, saat sahur itu ada keberkahan di situ. Kata Nabi ada keberkahan di dalam kurma dan banyak lagi keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Itu makanya bagaimana supaya diri kita itu tidak terharamkan daripada keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Dan juga Bapak-Ibu sekalian, bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa, bulan yang penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan wa qama bihi wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan wa qamahu, kemudian dia mendirikan, ya, memeriahkan, ya, mensyiarkan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan,
ya, seperti tarawih, qiyamul lail, ya, sholat malam, kemudian bagi-bagi takjil, itu kegiatan-kegiatan yang meramaikan Ramadan, yang memeriahkan Ramadan, ya. Terus kemudian buka bersama begini, ya. Ini sesuatu yang mensyiarkan Ramadan, sesuatu yang meramaikan Ramadan, ya. Itu termasuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW, buka bersama, ya, menjadi ajang silaturahmi di antara sesama kita, ya. Tapi syaratnya apa? Imanan, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tasdiq bi wa'dillah, mempercayai iman, mempercayai apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan ikhlas, mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia datang ke tempat ini, dia ikhlas, dia datang, ya, mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang mau silaturahmi, ya, mau buka bersama, silaturahmi, doa bersama, ngaji bareng, ya, niatnya ikhlas karena Allah untuk mencari pahala. Kalau niatnya lain beda lagi. Dari kita nih, mohon maaf, banyak orang yang mau buka bersama, ya, datang buka bersama, niatnya bukan mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya, ya, waliyadzubillah, mencari, banyak dari kita ini dari lagi tren, ya, di medsos ini, buka bersama itu menjadi kedok apa? Mempertontonkan kesuksesan, mempertontonkan pencapaian. Dia datang ke buka bersama, ya, bukan mau berdoa tapi mau bergosip, berghibah, waliyadzubillah, sampai-sampai itu, ya, saking viral itu di kita ini, ya, menjadi kebiasaan itu, buka bersama ini menjadi kedok untuk mempertontonkan kesuksesan, untuk mempertontonkan pencapaian, ya. Sampai-sampai ada baca tuh di media sosial tuh, ada orang yang bikin status bang info dong, yang yang punya channel untuk nyewa HP iPhone dan motor iPhone, sampai segitunya. Datang ke buka bersama ini untuk mempertontonkan pencapaian, kekayaan media dan lain sebagainya. Sampai-sampai ada begitu tuh, nyari info yang mana yang nyewain motor iPhone sama HP iPhone buat satu hari doang, buat pas jadi datang buka bersama itu HP-nya iPhone sama motor iPhone, sampai segitunya. Waliyadzubillah. Tapi kalau kita datangnya karena Allah Subhanahu wa taala, emang kita mau cari pahala, apa ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka ganjaran yang kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kecil kita yang telah lalu manakala kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian kita membangunkan bulan Ramadan, mensyiarkan, meramaikan dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam silaturahmi, dengan tarawihnya, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kecil kita yang telah lalu. Jadi dosa-dosa yang diampuni itu dosa-dosa kecil, tapi dosa-dosa besar kita harus tetap yang namanya dengan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut juga menjadi salah satu dalil, ya, salah satu dalil yang otentik untuk keutamaan daripada sholat tarawih. Di banyak beredar di masyarakat, ya, ada hadis-hadis, ya, biasanya orang menyebarin tuh, ya, hadis keutamaan tentang tarawih malam pertama, dia akan mendapatkan ini. Hadis menjelaskan keutamaan tarawih malam kedua, dia mendapatkan pahala seperti ini, sampai lalu ke 30. Banyak kayak begitu, sering nggak lihat begitu.
Itu Bapak Ibu sekalian, itu hadis maudhu, hadis palsu, tidak benar adanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyebarkan hadis palsu, ya, itu ganjarannya, ancamannya besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya haram itu. Kita ikut share gitu aja. Karena ketidaktahuan kita, makanya pentingnya saya di sini, pentingnya saya menyampaikan hal tersebut agar kita tidak melakukan perbuatan tersebut. Haram itu. Kita nge-share begitu tentang hadis palsu, itu hukumnya haram, dosa. Ya. Karena mau share hadis begitu, jadi niatnya baik, malah dosa. Hadis tentang fadilah tarawih dari malam pertama sampai malam akhir. Kemudian hadis tentang keutamaan puasa. Dan siapa yang berpuasa hari pertama, ya, dan maka dia akan mendapatkan ini. Barang siapa yang berpuasa hari kedua, dia akan mendapatkan ini sampai hari ketiga. Itu juga ada tuh. Itu juga sama hadis tidak benar adanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang benar apa hadis yang paling otentik tentang keutamaan tarawih yang tadi itu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia berqiyamul lail, ya, bertarawih di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu itu haram hukumnya. Dan ancamannya sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Orang menyebarkan hadis palsu, dia telah berbohong atas Nabi Muhammad SAW. Orang menyebarkan hadis palsu, dia telah berbohong bahwa nama atas Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Orang yang berbohong, sengaja berbohong bawa-bawa namaku, kata Nabi. Berbohong bawa-bawa nama Nabi. Oh, ini hadis dari Nabi, padahal bukan dari Nabi. Maka orang yang semacam itu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka orang yang semacam itu tempatnya udah disiapin di neraka. Padahal orang masih surga, tapi tempatnya dari disiapin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal orang masih di dalam dunia belum meninggal, tapi tempatnya udah disiapin, sehingga sana itu udah disiapin di dalam neraka. Makanya saya mau wanti-wanti itu, karena jarang juga saya lihat ustaz-ustaz membahas tentang itu. Padahal ini sangat penting. Jangan sampai kita puasa tapi kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang haram. Itu keutamaan daripada kita puasa. Kalau kita puasa Ramadan, kemudian kita tarawih dan melakukan kegiatan ibadah semacam ini, mensyiarkan, ya, agama Islam di dalam bulan suci Ramadan, mensyiarkan, memeriahkan daripada bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa Ramadan Bapak sekalian. Tidurnya aja kita dianggap ibadah. Mau shahid ibadah. Tidurnya kita di bulan Ramadan dianggap ibadah. Tidur enak, sudah enak, ya, dinilai sebagai ibadah. Asalkan tidurnya jangan dari subuh sampai kapan-kapan maghrib aja. Nah, ini agak benar, bukan ibadah, ya, malah dosa. Wahai dibilang mencari puasa tapi ninggalin sholat, ya. Wahai dibilang luar biasa Bapak sekalian. Ibadah fadilah yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Bahkan dikatakan oleh Ba'adu bin Syahab dalam kitab Majmu' Kalam Ba'adu bin Syahab, itu beliau bilang, "Man hadara majlisan min majalisil khair fi Ramadan kutiba lahu bi kulli ghadamin ibadah sanah." Kata beliau, barang siapa yang hadir, ya, di tempat-tempat kebaikan, di majelis-majelis yang baik, kayak begini kita mengumpul silaturahmi,
ya, dengerin kajian, berdoa bersama, beristighfar. Ini kan majelis yang baik, majelis yang seperti ini. Kata beliau, barang siapa yang hadir, ya, di dalam majelis seperti ini, kutiba lahu fi kulli qadamin ibadah as-salah. Maka apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut yang hadir, fi kulli qadamin ibadah as-salah. Setiap langkah yang dia langkahkan dari rumahnya menuju majelis tersebut, menuju ke tempat tersebut, itu setiap langkahnya dihitung ibadah 1 tahun oleh Allah Subhanahu. Setiap langkahnya, ya, jadi berapa langkah tuh kalau kita hitung dari kita keluar rumah ke tempat ini kita datang itu berapa langkah? Ya, kalau naik motor berapa kali putaran itu rodanya, kalau naik kendaraan itu setiap langkahnya. Bayangin kalau saudara, setiap langkah dihitung ibadah 1 tahun, ibadah tarawih bukan main-main. Ya, kita tarawih aja, ya, 20 rakaat itu udah berapa potong. Ya, tarawih aja nih, baru tarawih nih. Ya, itu juga tarawih juga bukan yang lagi khataman Al-Quran. Ya, itu tarawihnya juga yang imamnya bacaan cepat. Ya, itu biasanya agak kuat udah potong tarawih 20 rakaat. Ya, apalagi tarawih semalaman atau yang kuat, apalagi ibadah 1 tahun, sholat 1 tahun, pakai gempor, ya, nggak bakal kuat tidak. Ya, ini aja udah hari-hari terakhir, ya, itu yang tarawih ketika di masjid ada pemain inti semua, ya, pemain cadangannya udah kabur. Yang tarawih kan biasa orang kan semestinya tuh benar 10 hari terakhir itu makin ramai karena fadilahnya makin gede. Dan ini kakak awal ramai, akhir-akhir udah pemain inti semua, pemain cadangannya udah pada keluar. Yang ada cuma pemain inti, bapak yang kalau habis azan itu pada batu, ya, dan kongkong semua isinya itu udah 1 soft dari sana. Nah, padahal hari-hari akhir itu malah lebih dianjurkan gitu untuk memperbanyak ibadah bulan suci Ramadan, ya, karena ya, Nabi memerintahkan kepada kita untuk mencari, ya, malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Ya. Kemungkinan besar malam Lailatul Qadar, ya, dikatakan oleh para ulama itu adanya di 10 malam terakhir. Makanya Nabi itu kalau di 10 malam terakhir beliau mengencangkan sarungnya. Apa artinya? Ya, lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu. Nabi kalau di 10 malam terakhir membangkitkan keluarganya. Ayo teman, kita makin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makin giat, ya, kita beribadah qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi itu kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, beliau beriktikaf di dalam masjid. Itu sangat disunahkan pada 10 hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan, karena kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka saya ada tips ini, ya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian mau nggak dapat malam Lailatul Qadar? Mau nggak malam Lailatul Qadar? Ada tips dari saya. Minimal, bukan dari saya, dari ulama. Saya seruan ulama, santri di masjid belajar. Kata para ulama, orang yang kepengen mendapatkan Lailatul Qadar, tipsnya apa? Minimal, ya. Ini kalau dia setiap malam tarawih nggak tinggal, baca Quran nggak tinggal, ibadahnya nggak tinggal setiap hari di bulan Ramadan setiap malam, nah itu sih orang udah, insya Allah udah pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi minimalnya bagaimana? Minimal kalau mau dapat Lailatul Qadar, jangan tinggal sholat isya berjamaah dan juga sholat subuh berjamaah. Kalau dia seandainya udah malas nih, kira-kira terawih nih, ya, udah sibuk buat dia cari duit untuk beli baju lebaran lah, istilahnya begitu. Nah, udah gak sempat terawih, sampai begitu. Nah, minimal apa? Jangan tinggalin sholat isya berjamaah dan juga sholat subuh berjamaah.
kata Nabi Muhammad SAW, orang yang sholat isya berjamaah maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan kemudian orang yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia telah sholat semalam suntuk semalaman. Ya. Jadi orang yang sholat isya berjamaah dan juga sholat subuh berjamaah maka dia seakan-akan udah sholat semalaman. Walaupun dia sholat, tapi dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang melaksanakan sholat semalaman. Orang kalau sholat semalaman otomatis dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itu makanya rugi orang yang tidak mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Celaka. Orang celaka tuh. Orang dari segini banyaknya Allah kasih keberkahan, ampunan, kebaikan di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan bagian tersebut. Dia tidak mendapatkan keberkahan. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan suatu waktu Nabi itu naik ke atas mimbar khutbah. Nabi itu pernah naik ke mimbar khutbah. Ketika Nabi naik ke mimbar pertama, Nabi mengucapkan amin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan lagi langkahnya ke mimbar yang kedua. Nabi ucapkan lagi amin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik lagi ke mimbar yang ketiga. Nabi ucapkan amin. Itu ketika Nabi menginginkan ini lagi sedang khutbah. Ketika sedang khutbah. Langkah pertama Nabi ucapkan amin. Naik tangga lagi ucapin amin. Naik tangga ketiga ucapin amin lagi. Para sahabat bingung. Kok Nabi tiba-tiba ngomong amin ya Nabi? Setelah Nabi selesai khutbah, setelah selesai sholat, sahabatnya penasaran, mau nanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa tadi ketika engkau naik ke tangga 1, kita kedua, kita ketiga, engkau tiba-tiba mengucapkan amin? Ada apa wahai Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW beliau menjawab, iya, tadi ketika saya menginjakkan kaki saya ke anak tangga yang pertama ketika ingin khutbah, Jibril alaihissalam datang kepadamu. Kemudian Jibril ini bilang kepadamu, apa yang dikatakan Jibril kepada Rasulullah SAW? Ada 3 perkara yang dikatakan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Perkara yang pertama yang dikatakan Jibril alaihissalam kepada Nabi adalah syaqiyun abdun man adraka Ramadan wa salafa minhu falam yughfar lahu. Perkataan Jibril alaihissalam yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW adalah, namanya Jibril ngomong ke Nabi, celaka oleh Rasulullah, celaka seorang hamba. Siapa yang celaka? Orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengaminkan daripada perkataan malaikat Jibril tersebut. Amin, kata Rasulullah. Apa arti amin? Amin itu mustajib doa-ana. Ya, ijabahkanlah doa kami. Ya, terimalah doa kami. Itu arti daripada amin. Jadi didoain tuh orang yang dapat Ramadan, yang sehat walafiat, yang dikasih nikmat Allah, bisa masuk ke bulan suci Ramadan. Kemudian dia keluar dari bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan Ramadan itu kalau kita boleh katakan Allah lagi ngasih diskon besar-besaran, ya, diskon ampunan besar-besaran di bulan Ramadan. Allah masih diskon keberkahan besar-besaran di bulan Ramadan, tapi kita tidak mengambil diskon tersebut. Ya,
Nah, ibu-ibu ini biasanya kalau urusan diskon juga dicek. Kira-kira kalau ada diskon di mana nih? Yang paling dekat di sini. Nah, di toko baju terdekat lah, diskon 50%. Kira-kira berebutan nggak tuh? Berebutan, harga minim, berebutan dari pagi udah nanti. Ini Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih diskon besar-besaran, ngasih diskon ampunannya, keberkahannya, kebaikannya. Orang yang nggak ngambil adalah sungguh orang yang merugi. Bahkan kata Nabi, ya, Nabi mengaminkan, malaikat itu mendoakan celaka, ya, orang yang sudah masuk Ramadan tapi tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bulan ini bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, ya, bulan penuh pembebasan dari api neraka. Itu yang pertama, langkah Nabi. Kemudian langkah yang kedua, malaikat Jibril berbicara kepada Nabi, Syaqiyyun abdun, celaka bagi seorang hamba yang dia mendapatkan kedua orang tuanya atau dia mendapatkan salah satunya daripada orang tua, kemudian dia tidak masuk surga. Seorang anak celaka, yang dia mana dia masih ada orang tuanya, tapi dia nggak bisa masuk surga dengan wasilah orang tersebut. Ya, dia nggak berbakti sama orang tuanya, dia durhaka pada orang tua yang celaka orang tersebut. Allah udah kasih yang namanya ini jalan yang terbaik untuk kita masuk surga lewat orang tua, tapi orang tersebut nggak masuk surga, padahal dia mendapatkan orang tuanya. Nah, ini termasuk orang yang celaka kata malaikat dan diaminkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian langkah yang ketiga itu malaikat Jibril ngomong ke Nabi, ya, celaka orang yang manzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Kata malaikat Jibril, manzukirtu indaka falam yusalli alaihi. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril bilang ke Nabi, celaka seorang hamba yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia nggak sholawat. Ya, dengar nama Nabi nih, tapi tidak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, tidak sholawat. Orang yang celaka tuh kata malaikat Jibril. Orang yang dengar nama Nabi tapi tidak sholawat, dibingkem. Ya. Kita kalau dengar nama Nabi disunahkan untuk sholawat. Orang yang bingkem, orang yang celaka kata malaikat Jibril. Jadi orang celaka kan? Dengar nama Nabi tapi tidak sholawat. Usahain kalau mengenal Nabi, ya, kita untuk menjawab dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga betul. Sampai Isya. Sampai aja lah, anak buka luar. Insya Allah, makanya rugi orang yang boleh dikasih kesempatan sama Allah bisa masuk bulan suci Ramadan, tapi dia tidak memaksimalkan, ya, hadiah tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak maksimalkan, ya, untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Minimal kalau nggak bisa ibadah kebenaran, minimal jangan maksiat, ya, minimal jangan maksiat. Makanya Ramadan ini Bapak Ibu, Ramadan ini madrasah, ya, Ramadan ini madrasah yang membentuk karakter dan jiwa kita. Ya. Ramadan ini barometer Bapak Ibu sekalian. Ramadan ini patokan. Kalau orang di bulan Ramadan dia bisa lebih baik daripada sebelumnya. Kalau di dalam bulan suci Ramadan dia baik, di dalam bulan suci Ramadan dia rajin ibadah, di dalam bulan suci Ramadan dia rajin baca Al-Quran, di dalam bulan suci Ramadan dia rajin bersedekah, maka insya Allah di bulan-bulan lainnya itu dia juga ikut. Jadi patokannya di bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan bejat, ya, bukan memakai ibadah, ya, dia nggak baca Al-Quran, ya, dia nggak bersedekah, dia nggak sholat,
ya itu biasanya, apalagi di luar Ramadan aja begitu, apalagi di luar Ramadan. Tapi kalau orang yang Ramadannya baik, ya, di banyak ibadah, di ngahatamin Al-Quran. Orang kalau di bulan Ramadan ngahatamin Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan biasanya ngahatam Al-Quran, boro-boro ngahatam, dibaca, dibuka aja ada tuh, ya. Hampir Al-Qurannya pada berdebu di rumah. Ya. Kalau Ramadan kan ngahatamin Al-Quran, apalagi di luar bulan Ramadan. Di Ramadan apakah nggak rajin ibadah, apalagi di luar Ramadan. Pokoknya Ramadan ini barometer, Bapak Ibu sekalian, ya, penentu, patokan. Kalau Ramadannya baik, insya Allah setahun dia menjalani hidupnya dengan baik. Tapi kalau Ramadannya tidak baik, ya insya Allah, ya, apalagi di luar bulan Ramadan, ya, biasa aja begitu. Makanya kita lihat diri kita termasuk yang mana nih? Kita termasuk yang mana? Kita jadi patokan diri kita. Di Ramadan kita lebih baik apa lebih bijak? Makanya lihat diri kita, introspeksi diri masing-masing. Ya, kita rajin ibadah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terharamkan daripada orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terharamkan daripada mendapatkan ampunan, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang terharamkan daripada ampunan Allah? Orang-orang yang enggak dapat ampunan Allah di bulan Ramadan, orang-orang yang enggak dapat keberkahan di bulan Ramadan. Siapa? Orang yang tidak menghargai bulan Ramadan. Orang yang tidak menghormati bulan Ramadan. Itu banyak tuh, kita sedih tuh, ya, di pinggir-pinggir jalan ada orang yang istilahnya kalau bahasa kita mokel, ya mokel benar, mokel ya, bahasa kita mokel banyak. Siang-siang itu di warteg itu biasanya kodeknya doang yang tutup kakinya pada penuh di bawah. Orang-orang yang ini, orang yang mokel di siang hari bulan Ramadan, ini orang yang tidak menghargai bulan Ramadan, orang yang tidak menghormati bulan Ramadan. Ini orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika datangnya bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita yang ada di sini, saya dan antum semua, jangan sampai itu yang namanya mokel-mokel di bulan Ramadan, ya. Buka di siang hari tanpa uzur, itu dosa besar itu, dosa besar. Apalagi alasannya nggak kuat, saya nggak kuat. Kalau ada jawara yang ngomong gitu, aduh, malu lagi nanti. Ya. Puasa kemudian mokel karena alasan nggak kuat, lemas, ya jangan jadi jawara kalau gitu. Ya, baru puasa lagi. Dia dibilang dari orang-orang yang tidak dapat ampunan, dosa besar. Orang-orang yang begitu itu dosa besar. Kata Nabi, orang yang berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i, maka walaupun dia puasa seumur hidupnya, dia tidak akan bisa membayar puasa yang dibatalkan dari tersebut. Walaupun dia puasa seumur hidup, dia tidak akan bisa membayar nilai daripada satu hari yang dibatalkan tanpa uzur. Makanya dibilangin jangan sampai kita tidak mendapatkan keberkahan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita, ya, ada satu cerita, ada seorang ulama cerita. Jadi di kampungnya ada orang namanya Muhammad. Si Muhammad ini dia terkenal di kampung tersebut, terkenal dengan jarang sholat. Ya, orang jarang sholat, ya orang kagak baik dah, kurang bener dah istilahnya. Ini orang jarang sholat, tidak pernah sholat, jarang sesekali disolatkan. Ya. Apa pakaiannya begitu, kurang lebih umpan camping dan sebagainya, kagak bersih, kagak baik dah. Terkenalnya kagak baik di semua Muhammad di kampung tersebut. Tapi pas datang bulan Ramadan,
luar biasa si Muhammad nih, ya. Si Muhammad kalau datang bulan Ramadan dia girang si Muhammad kalau Ramadan dia girang, diberi baju yang baru, diberi minyak wangi, berapi-api, dibersih-bersih setiap hari bulan Ramadan. Yang tadinya jarang sholat, tapi pas masuk Ramadan si Muhammad dibilang sholat rapi, bahkan sholat yang dia tinggalin di luar Ramadan itu digodok sama dia di bulan Ramadan digodok sama dia. Padahal di luar Ramadan dia jarang sholat, malas sholat, ya, tapi di dalam bulan suci Ramadan dia ikut puasa, ya, pakaiannya rapi, wangi, sholatnya kagak tinggal, bahkan digodok sholat yang udah lalu yang ditinggalin, ya, dia rajin ibadahnya, ya orang pada heran. Ini Muhammad giliran Ramadan rapi benar ya. Ada apa yang penasaran karena orang tersebut? Akhirnya orang-orang pada nanya. Si orang alim tadi ini yang ceritanya nanya kepada Muhammad. Mak, kalau bulan Ramadan rapi benar, rajin sholat itu biasanya kagak begini. Ada apa ya? Iya, kata si Muhammad. Ramadan itu kan bulan berkah. Ramadan ini bulan ampunan dari Allah. Ramadan ini bulan rahmat. Maka saya pakai bulan Ramadan ini untuk ibadah. Saya nggak mau ninggalin sholat dah. Kalau biasanya di luar Ramadan saya ninggalin sholat, saya di Ramadan nggak ada. Dan saya nggak mau ninggalin sholat karena ini bulan berkah, bulan rahmat, bulan maghfirah, ampunan dari Allah. Saya mau rapi-rapi dah di bulan Ramadan. Saya puasa saya nggak mau bolong dah. Saya mau rapi dah di bulan Ramadan. Saya mau memanfaatkan Ramadan dengan sebetul-betulnya. Oh, si Muhammad rapi. Akhirnya nggak lama. Ya, dari bulan Ramadan ini Muhammad meninggal. Si Muhammad dari itu Muhammad meninggal. Kemudian nggak lama setelah si Muhammad meninggal, orang alim tadi yang nanya itu mimpi si Muhammad nih, ngelihat si Muhammad di akhirat. Ditanya sama orang alim nih, penasaran nih orang alim nih, kira-kira diapain sama Allah di akhirat nih si Muhammad nih. Ditanya, ma fa'alallahu biki, apa yang Allah lakukan kepada Muhammad di akhirat ini? Ya. Allah ngasih apa buat Muhammad di akhirat? Diapain sama Allah ketika meninggal? Habis meninggal diapain sama Allah? Apa jawaban si Muhammad tadi? Dia diampuni, ghafarallahu lihi al-dzunub li ajli hurmati syahr Ramadan. Kata si Muhammad, Allah ampuni dosa-dosa saya yang udah lalu-lalu karena sebab apa? Sebab saya menghormati yang namanya bulan Ramadan. Ya Allah, tadi malas ibadah, apa bandel bandel, udah semuanya ada di sini amat. Tapi kalau bulan masuk Ramadan, dia rapi, dengan ninggalin sholat, dengan ninggalin puasa, ibadah benar-benar digodol sholat-sholatnya udah lalu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ampunin dosa-dosanya. Itu ditaruh di surga sama Allah, diampunin dosa-dosanya Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab dia menghormati yang namanya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Fatihah dulu kita mengikuti surah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Al-Faqih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi